Tragedi berdarah yang membuat Vina dan kekasihnya terbunuh memang semakin tidak gampang dicerna. Peristiwa 8 tahun silam itu seperti menggelinding tanpa arah, seolah sulit dipecahkan. Penangkapan Peggy alias Peron yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama menuai pro dan kontra. Kini, semakin banyak orang yang bersimpati pada Peggy Setiawan. Mereka yakin bahwa buruh bangunan ini bukan pelaku pembunuhan Vina. Termasuk ramalan menggunakan metode Ciamsi yang menunjukkan bahwa Peggy bukan pelaku. Lewat kocokan Ciamsi, ahli supranatural ini juga yakin akan ada tersangka yang jauh lebih pantas diduga sebagai pelaku. Lalu bagaimana dengan kesaksian Mel-Mel dan AM? Benarkah mereka pantas disebut sebagai saksi kunci? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Perjalanan kasus pembunuhan Vina kian ruwet, penuh dengan misteri. Hingga saat ini pun, penetapan Peggy alias Peron sebagai tersangka masih menimbulkan pro dan kontra. Publik justru meyakinkan bahwa pelaku pembunuhan 8 tahun silam bukan Peggy yang saat ini ditahan Polda Jawa Barat. Lewat kocokan Ciamsi, seorang ahli supranatural juga percaya bahwa Peggy bukan pelaku. Apalagi Ciamsi menunjukkan angka 3 yang jika dimaknai akan datang pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Kondisi ini akan berlaku pada Peggy yang bakal menemukan jalan kebebasannya karena tidak terbukti sebagai pembunuh. Nah, kalau dari hasil Ciamsi kita bisa lihat keluarnya angka 3 ya. Yang pertama mungkin secara generalnya atau secara umumnya bisa saya artikan bahwa segala pertolongan dari Yang Maha Kuasa nggak akan jauh daripada kalian. Dalam artian nggak akan lama lagi lah, kalau menurut saya mungkin bisa terungkap ya, secepatnya terselesaikanlah kasus tersebut. Nah terus kalau untuk yang Peggy-nya, bagi yang sekarang lagi mungkin diduga ya gitu, diduga sebagai Peggy-nya itu, mungkin saya bisa artikannya gini deh. Ada sebuah ungkapan beci ketitik olok toro ya, bahwa yang baik akan terlihat, begitu pula yang buruk ya gitu. Ya secepatnya lah akan terungkap gitu sebenarnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya sebenarnya dari hasil Ciamsi sekalipun kita bisa simbolikan atau artikan gini deh. Kalau dikatakan beci ketitik olok toro, potensinya menurut saya secara pribadi, mohon maaf kata, bukan. Makanya saya memutuskan jadi kuasa hukumnya Peggy Setiawan karena sebelumnya saya menanyakan saksi-saksi dan saya yakin ini memang orang-orang polos ya, orang desa, orang nggak ngerti hukum. Mereka mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, ya saya sangat yakin. Ya entah, nggak tahu penyidik mempunyai alat bukti apa, kan saya juga nggak tahu ya. Peggy alias Peron berdasarkan simbol yang diberikan Ciamsi diyakini bukan pelaku pembunuhan. Sebab akan muncul sosok baru yang memang mengarah ke pelaku pembantaian 8 tahun lalu. Meski harus tetap menghargai profesi hukum, tapi praktisi spiritual ini melihat potensi Peggy lolos sangat besar. Apalagi setelah muncul tersangka baru nanti. Nah, bagi saya kalau sudah disimbolikan seperti yang tadi saya udah utarakan ya, kemungkinannya ada, potensinya besar sekali. Tapi sekali lagi saya katakan, kita serahkanlah ke
proses hukum yang sedang berjalan. Maka dari itu tadi kan saya bilang bahwa potensinya besar ya, bahwa yang sekarang sedang diduga itu mungkin bukan ya gitu. Dia kembali lagi diserahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan, dan yang biasanya mungkin sekarang lagi digadang-gadang bahwa itu yang sebenarnya, itu potensinya besar lah. Kembali lagi kalau untuk yang sekarang mungkin sedang diduga atau yang kemarin preskon dan sebagainya, ya kalau dari hasil Ciamsi malahan bukan lah. Ya, itu sangat menguntungkan klien kami ya. Ya, jadi kita melihat ya bukan cuma Sakal Tatal aja, tetapi saksi-saksi yang lain juga mengatakan bahwa tidak mengenal. Jadi tadi juga di TV Wansa sudah mengatakan bahwa cuma satu yang mengatakan mengenal ya, namanya si Aib tadi itu. Hati-hati karena dalam KUHP 242 pasal 242 itu ancamannya 7 tahun penjara. Kamu jangan main-main si Asep. Ini pesan buat kamu. Hati-hati sekali dalam memberikan kesaksian. Selain melihat tanda-tanda yang diberikan Ciamsi, paranormal ini juga mendeteksi akan ada lebih dari 2 tersangka baru yang nanti ditangkap polisi. Tapi memang hingga saat ini masih ada yang belum berani terekspos, sehingga petanya belum jelas benar. Namun demikian, pelaku yang belum tertangkap akan besar potensinya untuk terbongkar persembunyiannya. Kalau menurut ini ya pengecekan ya, dalam artian ya pengecekan lah, dalam artian lah. Saya lihat ada lebih dari 1 orang dan bahkan lebih dari 2 orang. Kalau saya lihat ya potensinya besar sekali. Saya melihat memang masih ada beberapa pihak yang sedang masih belum mau terekspos ya, gitu. Dalam artian saksi kunci nanti akan ada, gitu, dan mungkin perannya beliau itu akan sangat besar lah sampai akhirnya terungkap seterang-terangnya akan kasus ini. Kalau untuk masalah pelaku yang belum tertangkap, sekali lagi ya potensinya sangat besar sekali, gitu. Tapi ingat selalu kalau sudah disimbolkan dengan angka 3, yang terbaik pasti akan secepatnya terungkap. Kita sudah bisa membaca bahwa ini kan bisa dikatakan peradilan sesat ya, karena banyak sekali asumsi yang terjadi. Saat ini sudah yang satu muncul, sehingga menyampaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang menurut mereka saat persidangan itu tidak benar. Kasus kematian Vina dan Eki yang tak wajar seperti diketahui melebar bahkan hingga ke fenomena kesurupan. Dan orang pertama yang kesurupan adalah Linda, yang potensinya juga diamankan polisi juga terbuka. Sebagai seorang praktisi supranatural, paranormal ini menyarankan untuk tidak main-main dengan kesurupan. Apalagi jika ternyata aksi kesurupan justru membuat kasus semakin keruh. Begini, kalau lagi masalah kasus-kasus kayak begini, apalagi ada yang diduga mungkin mengakui dia kesurupan dan sebagainya, saran saya lebih baik hal seperti itu jangan dilakukan lah. Kalau memang bisa, kalau hanya untuk memperkeruh suasana yang ada atau bakal bisa memperkeruh kamunya juga punya sikon, juga untuk apa juga kan, gitu loh. Tapi kan kita lihat aja nanti proses hukumnya kan, itu bisa aja dijerat. Lalu bagaimana dengan kesaksian Mel? Benarkah ia bisa disebut saksi kunci? Lalu mengapa Mel tak kunjung muncul di depan publik? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kematian Vina yang amat tragis rasa-rasanya bertambah bubrah oleh karena bermunculan orang-orang misterius yang mengaku berada di lokasi peristiwa. Salah satunya yang mengejutkan adalah munculnya Mel. Sosok ini bahkan mampu menceritakan kronologi peristiwa 8 tahun silam itu secara runut. Ia juga kenal dengan Vina dan Eki yang akhirnya
menjadi korban pembunuhan. Tapi kartu tarot yang dibaca Denny Darko justru melihat sisi yang berbeda. Sebab kesaksian Mel-Mel sangat meragukan. Apalagi sebagai orang yang mengaku mengetahui peristiwa ini, tidak semestinya Mel-Mel bicara di sosial media, melainkan lapor polisi menjadi saksi kunci. Seseorang akan dianggap berpikir jika dia menantang atau mempertanyakan sebuah fakta dan mencari kebenaran tentang fakta itu tadi. Makanya saat seseorang ini sekolah S1, S2, S3, mereka ini berusaha untuk menantang teori yang sudah ada dengan membuat sebuah penyelesaian permasalahan, membuat sebuah telaahan teori baru dan membuat teori baru. Itu stratanya seperti itu. Nah, kalau saya di sini ditanya, menurut kartu The Seven of Wands, di mana saya diminta untuk bertahan dengan pola pikir saya bahwa sebelum dia menunjukkan bukti secara otentik dan fisik, maka saya masih menganggap dia ini seperti orang-orang lain yang ya pansos. Atau misalkan ada paranormal yang mengaku memanggil Kodam Vina berkomunikasi, pansos. Ya nggak apa-apa juga pansos, tapi kalau seandainya ini terus malah memperrumit dan memperburuk penyelidikan atau penyidikan atau berjalannya kasus, nah ini yang harus ditertibkan. Jadi kalau saya kira Mas Mel-Mel, kalau seandainya sampean ini punya bukti, diajukan. Tapi kalau hanya kesaksian mata, saya menyesalkan Anda muncul di media. Alih-alih muncul di media, tapi tidak datang ke kepolisian. Oke, Anda nggak percaya sama kepolisian, yowes. Tapi cobalah untuk ditemani oleh lawyer atau ada orang-orang yang memang mengerti tentang hukum di Indonesia dan kasus, karena ini yang dikomentari kasus hukum, dia mengaku sebagai seorang saksi mata, maka saya pikir ini harus ada assessment secara langsung, ketemu, dan nggak cuman di sosial media atau di video call seperti itu. Sampai detik ini Mel-Mel tidak ada kabar. Jadi kan patut dipertanyakan juga kesaksiannya. Gitu. Belum ada, baru orang tuanya si Vina aja besok. Tidak hanya tentang Mel-Mel, kartu tarot juga memberi sinyal bahwa kesaksian Aep sulit diterima logika. Meski mengaku melihat peristiwa pembunuhan Vina, tapi Aep berada dalam sebuah jarak dengan pembunuhan Vina. Ini yang membuat kesaksian Aep diragukan. Penglihatan Aep rasanya terlampau hebat jika bisa mendeteksi apa yang dilihat dari sebuah jarak di malam yang gulita. Yang saya tahu ya, Aep ini kan mengaku mengetahui merek motor di malam hari dengan jarak 100 meter dari lokasi yang diakui. Aep ini mungkin datang dari planet Krypton, mungkin tetangganya Kal-El, Superman juga, jadi memiliki satu pandangan super yang kalau menurut saya kembali lagi di sini, siapapun sebaiknya yang bersaksi harus ditemani lawyer, harus ditemani penasihat hukum, biar kesaksiannya ini gak tambah bikin keruh kasus yang sudah kita katakan ya udah gak sehat ini. Karena gini loh, fokus dan atensi masyarakat Indonesia sekarang itu ke kasus ini. Padahal kasus yang lebih besar, tanpa saya mengecilkan 2 nyawa ini tadi yang hilang ya secara paksa, kasus lebih besar, kerugian negara lebih banyak. Kasus yang sedang berjalan dan ditakutkan ini akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi. Ini masyarakat jadi nggak mengawasi. Kasus Mas Antam, ayo tahu nggak? Nggak tahu kan? Coba pada lupa kan kasus Ferdy Sambo? Lupa semuanya. 219 triliun, apa kabar? Kemarin yang katanya ada oknum Densus itu ngikutin. Masyarakat lupa. Dilupakan oleh emosi mereka saat menonton film yang sudah 5,7 juta penonton. Dan terus kemudian mereka ini dibutakan untuk quotes-on-quotes membela Peggy. Mau Peggy salah tangkap atau enggak, biarkan pengadilan yang akan membuktikan. Jangan kita berteori dan terus kita hanya karena simpati dan empati mengesampingkan proses hukum yang seharusnya berjalan dengan objektif. Karena munculnya banyak keterangan-keterangan, ada CCTV dan sebagainya, akhirnya membuat masyarakat Indonesia semakin bingung. Jadi makanya itu tadi saya sepakat dengan Pak Susno Haji bahwa kita cepat-cepat pra-peradilan supaya cepat terungkap ini sehingga masyarakat juga tidak bingung.
Kesaksian Melmel dan Aep kini menjadikan kasus Vina bertambah penuh drama. Banyak yang tidak percaya dengan kesaksian mereka. Lalu mengapa dukungan untuk kebebasan Peggy alias Peron juga besar? Mungkinkah pria yang bekerja sebagai buruh bangunan itu lolos dari jerat hukum? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Keyakinan bahwa Peggy Setiawan alias Peron tidak cukup bukti untuk dijadikan tersangka juga datang dari Deolipa Yumara yang ikut tergabung dalam tim kuasa hukum Peggy. Sebagai pengacara yang mengaku banyak mengikuti perkara-perkara pembunuhan, Deolipa menganggap sulit menjerat Peggy sebab bukti-buktinya sangat sumir. Ditambah peristiwa kematian Vina sudah terjadi 8 tahun silam sehingga para saksi diduga sudah melupakan peristiwa tersebut. Mana dengan bukti? Apa alat bukti yang ada di dalam perkara ini? Apakah si Peggy menggunakan batu untuk memukul? Apakah dia menggunakan pisau untuk menusuk? Apakah dia menggunakan kayu untuk memukul juga? Batu untuk dilemparin? Itu aja dulu. Apakah alat-alat itu ada barang buktinya? Jawabannya rasa-rasanya tidak ada. Kalaupun ada, itu sudah campur baur itu peralatan itu. Kenapa? Karena ada 8 tersangka yang menjadi terdakwa yang mungkin juga pakai alat yang sama, sehingga tidak bisa dipastikan ini alatnya siapa yang dipakai. Apakah ada sidik jarinya si Peggy? Jawabannya juga nggak bisa juga. Kami ini udah lama mengikuti perkara-perkara pembunuhan, jadi kita paham banget nih. Dari udah dikubur, kita gali lagi sama Pak Munin itu zaman dulu kan ada juga tuh yang begitu, kita paham. Nah, bagaimana kita melihat perkara ini? Perkara ini gampang dilihatnya, yaitu karena perkara sudah lama, tingkat pembuktian sumir, saksi sumir, ya sudah. Nah, tapi orang ditangkap, karena orang si Peggy ditangkap dan di penjara, ini kita timbullah suatu posisi, yaitu apa? Harus dibela, walaupun dia mungkin bersalah. Mungkin saja Peggy melakukan, tapi karena bukti-bukti yang kurang, saksi-saksi yang kurang, ya sebaiknya dia dilepaskan aja. Kenapa? Karena lebih baik kita lepaskan orang ini yang bersalah. Karena apa? Karena bukti-bukti yang kurang, saksi yang nggak ada. Lepaskan saja, case close terhadap Peggy-nya. Kalau mau cari tersangka, cari dulu bukti-buktinya, cari dulu saksi-saksinya lengkap, baru kalau dapat si Peggy memang dia pelakunya dengan bukti lengkap, dengan saksi lengkap, baru dia ditangkap, baru dia ditahan. Begitu. Ini yang benarnya. Bertambah rumit dan sulit menerka ujung dari kasus kematian Vina dan Eki. Hingga saat ini masih banyak jebakan misteri sehingga peristiwa pembunuhan 8 tahun silam itu sulit diurai. Terlebih semakin banyak orang-orang baru yang muncul membawa kesaksian. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was.